Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar? Tentunya kabar baik, bukan? Kali ini saya akan memberikan info menarik tentang cara bagaimana kita menghubungkan layar monitor handphone ke layar monitor komputer. Tentunya hal ini kita lakukan perlu persiapan, antara lain satu, kita harus memiliki komputer, kedua, kita harus memiliki handphone, ketiga, kita harus memiliki kabel data yang recommended, dan keempat, tentunya kita harus mempunyai software yang sudah terinstall di laptop maupun di handphone. Software atau aplikasi yang kita gunakan di sini adalah Power Mirror. Software yang kita gunakan di sini adalah Power Mirror. Power Mirror ini dapat kita download melalui Google atau browser lainnya yang teman-teman biasa gunakan. Baik, sebelum saya melanjutkan dari aplikasi ini, tentunya teman-teman semua, hal-hal yang perlu kita persiapkan di sini yaitu pertama adalah handphone, kedua adalah komputer, ketiga adalah kabel data, keempat adalah kita menginstal aplikasi Power Mirror baik di komputer maupun yang di HP melalui Play Store yang secara otomatis akan terinstall. Itu pembuka dari bagaimana cara kita menampilkan layar monitor. Dan sebelum saya lanjut, teman-teman semua, dengan senang hati video ini dapat di subscribe, like, and share. Semoga video ini dapat berkembang dan supaya saya dapat semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah kabel data yang recommended yang dapat kita gunakan. Sebentar saya akan sambung ke handphone. Sebagaimana yang telah saya ulas awal, bahwa setelah terpasang ke HP, saya akan hubungkan HP ini ke komputer. Tentunya sebelum kita menghubungkan, aplikasi Power Mirror di komputer sudah terinstall dan aplikasi Power Mirror di handphone itu sudah terinstall dan kita install melalui Play Store. Oke, saya colok ke komputer. Baik, setelah tercolok ke komputer, data kita hubungkan ke komputer, maka kita harus mengklik aplikasi Power Mirror di komputer. Setelah terklik akan terbaca di monitor komputer kita, demikian halnya yang tampak di layar. Ini secara otomatis karena di handphone kita sudah mengaktifkan menu pengembang. Setelah tampil di layar komputer kita nampak demikian, konfirmasi ke handphone itu ada terbaca Power Mirror akan mulai menangkap apa saja yang ditampilkan pada layar Anda. Di sini ada dua konfirmasi, apakah kita batalkan atau mulai sekarang. Tentunya kita mulai sekarang supaya handphone kita terdeteksi ke komputer yang kita gunakan. Saya klik mulai sekarang di handphone. Nah, setelah kita klik mulai sekarang, akan tampak di layar komputer kita demikian halnya. Jadi selanjutnya kita gunakan tombol home. Setelah kita gunakan tombol home, maka tampilan layar di komputer kita demikian. Sehingga ini dapat kita gunakan
dan untuk mengerjakan aplikasi-aplikasi yang tidak ada di komputer kita tapi ada di handphone kita, bisa kita lakukan. Inilah proses daripada menghubungkan layar monitor handphone ke layar monitor komputer yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan mengaktifkan menu pengembang di handphone kita. Jadi kalau untuk mengaktifkan menu pengembang di handphone kita, tentunya kita menuju ke pengaturan. Kita klik pengaturan. Setelah kita klik pengaturan, kita turun baris bawah, paling bawah itu tentang ponsel. Kita klik tentang ponsel. Setelah kita klik tentang ponsel, di sini ada informasi perangkat lunak. Informasi perangkat lunak ini kita klik, dan setelah kita klik 2 kali, di sini ada beberapa versi, yakni versi pita dasar, versi kernel, dan versi nomor versi. Namun dalam hal ini untuk mengaktifkan versi pengembang, kita pilih nomor versi. Nomor versi ini kita klik sebanyak 7 kali. Namun pada saat ini saya tidak akan mengklik karena versi pengembang saya di handphone ini sudah aktif. Dan setelah kita klik sebanyak 7 kali, maka keluar konfirmasi bahwa versi pengembang telah aktif. Dan setelah aktif versi pengembang, maka kita kembali lagi ke tombol home. Dan setelah kita kembali ke tombol home, kita masuk lagi ke menu pengaturan. Kita masuk di menu pengaturan. Di menu pengaturan sini, tadinya kita pilih tentang ponsel. Setelah kita aktifkan versi pengembang di tentang ponsel, maka otomatis langsung keluar menu pilihan pengembang atau pilihan developer. Nah, di pilihan developer ini kita klik 2 kali dan ini kita aktifkan. Pilihan pengembang kita aktifkan. Kalau saya matikan pilihan aktifnya di sini, tidak aktif menjadi tidak aktif, maka handphone dan komputer yang saya gunakan ini tidak akan membaca, langsung terputus. Olehnya itu, setelah kita aktifkan, maka kita turun ke bawah untuk memilih mendebak USB. Jadi cari menu mendebak USB. Mendebak USB ini maksudnya adalah untuk supaya antara handphone dan komputer kita itu dapat sinkron, dan keduanya dapat mengirimkan sinyal baik dari komputer ke handphone maupun dari handphone ke komputer. Setelah aktif versi pengembang ini, selanjutnya kita keluar. Jadi secara otomatis aktifkan semua aplikasi ini, kita langsung bisa melihat monitor handphone kita di komputer. Saya kira itu informasi menarik dari saya. Baik teman-teman semua, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk menghubungkan layar monitor handphone kita ke layar komputer itu agar supaya kita memudahkan bila mana ada beberapa aplikasi yang ada di handphone namun tidak ada di komputer. Dengan jalan ini kita dapat mengerjakan aplikasi handphone ini ke komputer. Tentunya ini dapat memudahkan kita melakukan suatu pengeditan seperti misalnya aplikasi yang saya akan peragakan sebentar di sini, seperti aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster ini kalau di handphone kita gunakan itu sangat kecil
dan sangat hati-hati sekali kita mengkliknya. Namun kita gunakan komputer, ini layarnya bisa semakin besar. Ini belum seberapa layar aplikasi KineMaster, masih bisa kita perbesar lagi. Kita masuk saja di menu untuk full screen. Di menu full screen ini sudah membesar. Jadi kalau kita akan mengedit sebuah video dan menggabungkan beberapa foto dan sebagainya, dan beberapa lapisan-lapisan yang akan nampak di video tersebut, maka dengan menggunakan komputer pekerjaan ini bisa lebih mudah. Contoh misalnya saya akan membuat proyek baru, yakni membuat video. Di KineMaster di sini ada beberapa menu rasio aspeknya. Pertama yaitu 16:9, 9:16. Ini posisi 9:16 ini adalah proyek bila mana kita membuat video posisi HP dalam keadaan berdiri, tidak baring. Kalau yang ini posisi baring, jadi potret dan landscape. Nah, kebanyakan kita menggunakan rasio aspek 16:9. Kita sisa tekan berikutnya. Setelah kita tekan berikutnya, maka keluar menu beberapa folder. Folder yang pertama adalah menu gambar. Kita klik warna hitam dan kita pindahkan. Ini adalah merupakan durasi dari video kita. Untuk mengganti warna, kita klik warna hitam dan kita menggantikan warna hijau sebagai green screen. Ini tergantung kita mau perpanjang durasi videonya kita, dan kalau beberapa lapisan-lapisan nanti kita akan jelaskan di khusus untuk pengeditan video foto di aplikasi KineMaster ini. Jadi agak mudah dan kita sangat membantu sekali dalam melakukan pekerjaan, mengerjakan suatu atau pengeditan video dengan menggunakan aplikasi ini. Misalnya kalau di handphone ini sangat rumit karena dibanding kecil dan tentunya kita sudah tidak dapat melihatnya lagi. Oke, itu saja untuk sementara daripada contoh atau simulasi pengerjaan aplikasi yang ada di handphone kita kerjakan di komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, setelah kita melakukan proses daripada penyambungan atau menghubungkan layar monitor handphone kita ke layar komputer, tentunya ya inilah informasi yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini tentang cara menampilkan layar handphone ke layar komputer. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk memudahkan dalam pekerjaan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.